Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mega Mestika dengan NIM 19033141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode formulasi pakan ikan untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum formulasi pakan ikan. Namun terkhusus untuk video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai metode aljabar dan perhitungan kadar air. Metode aljabar adalah metode yang menggunakan persamaan matematika untuk menentukan formulasi pakan ikan. Seperti halnya pada metode persen square, metode ini dapat digunakan untuk membuat pakan dengan menggunakan dua bahan baku atau lebih. Bahan bakunya diumpamakan menjadi variabel X dan variabel Y. Ada dua cara biasa yang digunakan, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Baik, lanjut saja kita ke contoh soal. Akan dibuat bahan pakan dengan protein 45%, dengan bobot 41 kg, dengan bahan baku dedak padi 11,35%, dan tepung kepala udang 53,74%. Hitunglah komposisi dan bobot bahan baku dengan metode substitusi dan eliminasi. Baik, langkah pertama kita akan menentukan persamaan 1, yaitu X tambah Y sama dengan 100, di mana 100 merupakan sudah ketentuan. Kemudian kita bagi antara protein suplemen dan protein basal, di mana protein suplemen itu terdiri dari bahan baku yang memiliki kandungan protein di atas 20%. Maka di sini tepung kepala udang merupakan protein suplemen dan dedak padi merupakan protein basal. Setelah kita bagi antara protein suplemen dan protein basal, maka kandungan protein tersebut kita ubah ke gram dengan membagikannya ke 100. Di sini merupakan protein suplemen 53,74% dibagi dengan 100 sama dengan 0,5374, dan protein basal 11,35% dibagi 100, yaitu dapat hasilnya 0,1135. Baik, langkah selanjutnya yaitu menentukan persamaan kedua. Persamaan kedua kita peroleh dari protein suplemen dan protein basal yang telah kita ubah satuannya seperti berikut, yaitu 0,5374X ditambah 0,1135Y sama dengan 45. 45 itu merupakan protein yang harus kita butuhkan atau yang kita perlukan. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan persamaan ketiga yang diperoleh dari persamaan 1. Seperti berikut, X tambah Y sama dengan 100, maka Y sama dengan 100 kurang X. Itu merupakan persamaan ketiga. Baik, yang selanjutnya kita menentukan nilai X dan Y menggunakan metode substitusi seperti berikut. 0,5374X ditambah 0,1135Y sama dengan 45. 0,5374X ditambah 0,1135 dikali dengan 100 dikurang X sama dengan 45. 0,5374X ditambah 11,35 dikurang 0,1135X sama dengan 45. 0,5374X dikurang 0,1135X sama dengan 45 dikurang 11,35. Maka hasil pengurangan X dengan X tersebut diperoleh 0,4239X sama dengan 33,65. Maka X sama dengan 33,65 dibagi dengan 0,4239. Maka diperolehlah X sama dengan 79,38. Setelah kita mendapatkan X, maka dengan mudah kita menentukan nilai Y. Y diperoleh dari persamaan 1, di mana X tambah Y sama dengan 100. X kita masukkan 79,38 ditambah Y sama dengan 100. Maka Y sama dengan 100 dikurang X atau 100 dikurang 79,38. Maka Y sama dengan 20,62. Dari perhitungan tersebut, diperoleh kebutuhan tepung kepala udang atau X sebesar 79,38%. Dan dedak padi atau Y sebesar 20,62%. Setelah melakukan metode substitusi, selanjutnya kita akan menggunakan metode eliminasi, yaitu dengan menggunakan persamaan seperti yang tadi, di mana X tambah Y sama dengan 100, kemudian 0,5374X tambah 0,1135Y sama dengan 45. Persamaan yang pertama dikali dengan 0,5374 dan persamaan yang kedua dikali dengan 1. Hal tersebut digunakan untuk memperoleh nilai Y, yang dimana agar nilai X jika dikurangkan hasilnya 0. Kemudian hasilnya yaitu 0,5374X tambah 0,5374Y sama dengan 53,74.
Dan 0,5374X tambah 0,1135Y sama dengan 45. X dikurang X, karena X di situ merupakan sama-sama 0,5374, maka jika dikurangkan hasilnya akan 0. Dan Y, jika 0,5374 dikurang dengan 0,1135, dapatlah hasilnya 0,4239. Maka 0,4239Y sama dengan 8,74, di mana Y merupakan 8,74 dibagi 0,4239, dan Y adalah 20,62. Baik, yang selanjutnya kita menentukan nilai X dari persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 100, X tambah 20,62 sama dengan 100, dan X sama dengan 100 dikurang 20,62. Maka dapatlah X sama dengan 79,38. Baik, setelah kita menentukan dengan metode substitusi dan eliminasi, selanjutnya kita melakukan pembuktian agar kita tahu apakah perhitungan kita tadi sudah benar. Sebelum kita melakukan pembuktian, kita buat dulu tabel yang terdiri dari bahan baku, kandungan protein bahan baku, jumlah yang dibutuhkan, dan hasil kali. Di mana di dalam tabel tersebut terdapat tepung kepala udang dan dedak padi. Kita isi dengan kandungan protein bahan baku yang sebelumnya, yaitu di mana tepung kepala udang dengan protein 53,74% dan dedak padi 11,35%. Jumlah yang dibutuhkan yaitu dapat dari nilai X dan Y yang telah kita cari dengan metode substitusi dan eliminasi, yaitu 79,38% dan 20,62%. Maka kita kalikan kandungan protein bahan baku dengan jumlah yang dibutuhkan. Dapatlah hasilnya untuk tepung kepala udang yaitu 42,66% dan dedak padi 2,34%. Setelah kita jumlahkan antara hasil kali tepung kepala udang dengan dedak padi, didapatkanlah hasil 45%. Maka jika hasil protein yang kita dapatkan dari hasil kali tersebut sama dengan jumlah protein yang kita butuhkan, maka betullah hasil perhitungan kita. Baik, metode kedua yaitu perhitungan kadar air. Di samping kadar air bobot basah, kadar air bahan juga dapat dinyatakan dalam kadar air basis kering, yaitu air yang diuapkan dibagi bobot bahan setelah pengeringan. Jumlah air yang diuapkan adalah bobot bahan sebelum pengeringan dikurangi bobot bahan setelah pengeringan. Sebagaimana persamaan berikut. Ka sama dengan Ba per Bk kali 100%, di mana Ka merupakan kadar air basis kering dengan satuan persen, Ba sama dengan bobot air dalam kering dengan satuan gram, dan Bk merupakan bobot bahan kering mutlak dengan satuan gram. Baik, lanjut saja kita ke contoh soal yang pertama, di mana 250 kg jagung dengan kadar air awal 15% dengan bobot air 50 kg setelah dikeringkan menjadi 9% dan bobot bahan kering 200 kg. Hitunglah berapa kadar air wet basis, dry basis beserta susutnya. Maka kita akan jawab dengan rumus yang sebelumnya, di mana kadar air basah sama dengan Ba per Ba tambah Bk dikali 100% sama dengan 50. 50 merupakan bobot air atau Ba per 50 tambah 200. 200 merupakan bobot bahan kering, maka hasilnya merupakan 20%. Kemudian kadar basis kering yaitu Ba per Bk dikali 100%, di mana Ba merupakan 50 kg dan Bk merupakan 200 kg. Kita bagikan saja, 50 dibagi 200 dikali 100%, hasilnya merupakan 25%. Baik, yang selanjutnya. Jadi kadar air awal 15% dikeringkan menjadi 9%. Berapa persen susutnya? Persen susut sama dengan 100 dikurang Ka awal per 100 dikurang Ka akhir dikali 100%. 100 dikurang 15 per 100 dikurang 9 dikali 100%. 100 dikurang 85 per 91 dikali 100%. 100 dikurang 0,93 dikali 100%. 0,93 ini merupakan hasil dari 85 dibagi dengan 91. Maka dapatlah hasilnya 6,59%. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. 150 kg cassava dengan kadar air 35% atau BB dikeringkan sampai 10%. Hitunglah jumlah air yang diuapkan dan bobot bahan keringnya. Di sini kita pertama-tama menentukan jumlah air awal, yaitu 35 per 100 dikali 150 kg sama dengan 52,5 kg.
150 kilo ini merupakan berat dari kasava. Selanjutnya kita mencari bobot bahan kering, di mana 150 kilo dikurang 52 kilo sama dengan 97,5 kilo. Kemudian bobot bahan pada kadar air akhir 10% sama dengan 97,5 kali 150 per 150 dikurang 10 sama dengan 14.625 per 140 sama dengan 104,4 kilo. Di sini 97,5-nya dapat dari bobot bahan kering dan 150 merupakan bobot dari kasava. Baik, selanjutnya yaitu bobot air yang diuapkan. Maka dapat dihasilkan bobot air yang diuapkan yaitu 150 kilo dikurang 104 kilo sama dengan 45,6 kilo. Selanjutnya yaitu kadar air awal atau BK sama dengan 52,5 per 97,5 dikali 100% sama dengan 53,8%. Kadar air akhir atau BK sama dengan 10 per 150 kurang 10 kali 100% sama dengan 7,14. Jumlah air yang diuapkan untuk 150 kilo bahan yaitu 97,5 dikali 53,8 dikurang 7,14 per 150. Jika dalam kurung kita temukan, maka dalam kurung tersebut terlebih dahulu kita selesaikan. Maka di sini 53,8 dikurang 7,14 itu terlebih dahulu kita selesaikan. Setelah kita kurangkan, baru kita kalikan dengan 97,5. Setelah itu kita bagi dengan 150. Maka dapatlah hasilnya 30,3 kilo. Baik, selanjutnya itu bobot bahan kering. Bobot bahan kering yaitu 150 kilo dikali 100 per 150 ditambah 53,8. Di sini 150 merupakan bobot dari kasava dan 100 merupakan ketentuan. Baik, hasil untuk bobot bahan kering yaitu 73,6 kilo. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.